Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kobrita Tapopo. Nah, saya di sini berada di salah satu tempat pengungsian orangutan. Nih lihat nih orang-orangutan. Jadi orangutan ini mengungsi karena terjadi kebakaran hebat dan kasihan pemirsa JEK TV. Nih, kita pengen tahu kayak mana cerita detailnya kok bisa ngungsi kayak ini. Kita tanya Bayeda, salah satu orangutan. Ayo, sini. Nih bisa salah satu orangutan bisa. Oh, dia bilang kemarin terjadinya kebakaran di sini karena ada orang yang bakar hutan itu katanya. Jadi dia belum makan selama 2 hari karena hutannya lah habis dibakar gitu. Nah. Macam mana kalau dia nih suruh baca berita ya, pemirsa? Opening. Sudah pemirsa, tetap di Kobrita Tapopo. Nanti kita bawakan berita sama orangutan. Tetap di Kobrita Tapopo. Balik lagi kita pemirsa JEK TV di Kobrita Tapopo. Nah, kita tanya dulu nih kejadian detailnya kayak mana nih. Nama siapa? Dimas. Hah? Dimas bang, Dimas Hutan ya? Dimas Hutan. Biasa jadi orang hutan. Biasa? Orang hutan, orang-orang sawah. Oh, Sama termasuk orang dalam. jadi ganti-ganti kalau nak nyewa sewa Ya, bayar dia. jadi orang hutan Nah, bisa. jadi apapun bisa dia. Jadi orang-orangan bisa. Ini jadi orang. Jadi kayak mana nih menurut Dimas Hutan terjadi kebakaran yang hebat ini? Iya, Dimas Hutan. Ya. Udah kayak madu ya. Ya, kok bisa ngungsi kamu nih di sini gitu nah? Kebakaran ini karena terjadinya Karena api. Karena api ganti-ganti ya. tuh ganti-ganti terjadi kebakaran hebat nih karena api. Karena api. Nah, gejalanya api juga. Gejalanya ya api. Ya aku Panas dalam. Panas dalam bang. panas dalam. Jadi nak pindah kemana lagi kamu nih? Nah, hutan lah habis Negara bakar. api juga kayak Nah. kena api semua, negara api nih pindah nih. Oh, nak pindah ke negara api. Negara api. Emang bisa makan? Tidak ada makanan di sini. Makan api juga kita, baro api kita makan. Nah, pemirsa. Habis semua kita bakar. Jadi kayak gitu pemirsa. Di sini dia terjadinya kebakaran karena api. Api penyebab utamanya api. Penyebab utama api. Terus hutan lah habis karena api juga. Nah, terus dia nak makan, yo makan api kata dia. Makan hati maksudnya. Makan hati. Tidak tahu lagi ya. Makan hati. Makan hati, makan hati. Kira makan api tadi. Iko Apa? karena api kok. Nah, Pohon nih dimbe untuk batang korek api, ujung-ujungnya api juga. oh, api, semuanya api yo. Karena api. Jadi yo sampai situ dulu lah pengetahuan kita tentang api. Kita baca berita dulu ganti-ganti. Kalau kayak ini udah habis-habis kayaknya soal api terus. Aku nih di sini jago merah nih masalahnya. Merah ya? Iya. Nah, Dimas Hutan, aku nak suruh Dimas Hutan baca berita nih. Nih, pertama nih. Woi, ganti-ganti. Kita beranjak dari api yo. Kita jauh dari api ya. Jauh dari api. Hah? Nah, nih. Ya, ganti-ganti. Diduga bisa baca tak orang hutan? Butuh api. Orang hutan tidak bisa baca. Diduga terlibat kasus narkoba. 2 Satpol PP
diringkus di Muaro Jambi. Terus lanjut. Dua oknum Satpol PP Muaro Jambi diringkus anggota Polres Muaro Jambi. Diduga kedua anggota Satpol PP tersebut terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Ya udahlah, kita ganti-ganti kita. Sarapan bubur. Iya, ini sabu nih, sarapan bubur. Lah makan belum? Belum makan kan? Udah, kita sarapan bubur dulu ya. Kita sarapan bubur. Ayo, dulu. kita sarapan bubur. Nyabu. Nyabu, ya. Dua oknum Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi dikabarkan terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Yang mana kedua anggota Satpol PP tersebut ditangkap pada Jumat malam 25 Juni saat bertugas di pos penjagaan kompleks perkantoran Bupati Muaro Jambi. Diketahui kedua oknum Satpol PP tersebut berstatus aparatur sipil negara atau ASN berinisial NP dan DP. Memang ada dua orang inisial NP sama DV itu sedang diproses di Polres bagian narkoba. Kami atas nama Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi tidak tolerir dengan kejadian itu. Kami bahkan sudah mengusulkan untuk dikeluarkan dari kesatuan kami. Tinggal kita menunggu proses hukumnya dari pihak kepolisian. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, ngabari. Nih, itu tadi sarapan bubur. Kenyang lur, kenyang. Kenyang nggak? Kau sama Satpol PP tadi ya sarapan bubur? Beda. Hah? Beda kita bobo. Oh, bukan diajak orang tuh. Beda lah. Beda dong. Beda. Jangan itu lur. Jadi orang tuh sarapan bubur juga dah. Itu Obat-obatan. obat-obatan. Jangan sampai coba. Obat-obatan kayak gini ya. Bulat mas. Oke. Ini gimana tanggapan Bapak nih sebagai ASN? Bapak ASN kan? ASN-nya orang hutan. Oh iya. Bapak ASN kan? Iya. Jadi kayak mana tanggapan Bapak terhadap ini dua ASN terjaring kasus narkoba? Iya, anggota ASN gue, Satpol PP-nya. Sangat disayangkan lah lur. Ngapain sayang gue sama dia? Ya sayang nih anak. Sayang nih an. Sayang nih an. Sayang nih anak. Kalau bisa ya sarapan bubur bela, jangan yang sabu yang itulah ya. Sabu sarapan bubur. Benar lur. Ah, jadi dipermasalahkannya di mana itu? Tapi yang ditangkap juga sabunya. Oh, ini sabu beda lagi. Sabu beda cerita itu. Ikan sabu-sabu. Sapu-sapu. Sapu-sapu ya. Lur. Oh, Awas lur. itu emang sapu lur. Wih, besar. Ada lagi Satpol PP bersangkutan dengan sapu juga. Sapi. Angkut sapi. Sapi kagak. Nih katanya nak ditindaklanjuti, nak dikeluarkan ASN-nya nih. Gara-gara ketahuan. Gara-gara. Direhab. Ya kalau bisa jangan diulangi lagi lah ya. Ah, iya bagus. Orang hutan kok Diulangi pintar ya. lagi. Orang Di sini kamu hirup sabu juga? Hanya asap-asap nanti. Emangnya sabu asal. Tidak, kan ada asap. Ketahuan itu kan. Kan ada asap-asapnya. Orang kan ngirup kayak rokok kan ada asapnya. Itu sabu kan ngirup juga kan? Ngirup kuahnya misalnya. Benar. Oh iya, gue Wah. sering bahasnya itu ya. Iya. Itu ya, kayak mana? Britoy kok tayang setiap hari Sabu ya. Hari Rabu. Rabu, bukan sabu. Jadi peletan lur. Ya, Udah lah kita beranjak dari sabu lagi. dari Sabu. Kita ke sabu lagi. Dari sabu ke sabu. Nah, Dari Sabu ke Sabu. ini sebenarnya ikan sabu-sabu. Makanan ada juga. Makanan juga ada salah satu. Makanan. Itu makanan Korea. Korea. Pernah makan? Korea? Pernah makan? Belum sih. Pernah makan belum? Hah? Ikannya? Belum, orang hutan, Bang. Oh, udah ada sabu. Udah ada sabu-sabu di hutan. Ada siapa? Enggak, gue nanya. Pernah makan kan? Belum. Belum. Belum pernah makan. Mana udah? Dari SD belum pernah makan. Kok bisa hidup? Kok bisa hidup? Hutan.
Gak bisa hidup ya. Minum ya terus ah. Iya, minum terus. Makan asap ya. Makan asap. Iya, Kamu juga orang hutan ya. Nah kita beranjak kayak Sabu lagi nih. Terancam 5 tahun kurungan penjara, residivis bandar narkoba kembali ditangkap Kabupaten. Nah ini masalahnya Kabupaten Tebo. Apa dengan tebu? 2 orang bandar narkoba jenis sabu berhasil ditangkap di kediamannya. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil amankan 39 paket narkoba jenis sabu dan beberapa barang bukti lainnya. Sabu lagi ya? Sabu lagi. Ada apa dengan tabu? Ada apa dengan Tebo? Ada apa dengan tebo? Ini masalahnya di Tebo nih. Identik dia. Tebo, sabu, sabu. Maksud kau apa teh? Woi, dah. Maksud kau apa? Judulnya berdekatan. Iya. Judul yang berdekatan. Kanti-kanti nak nengok kawan-kawan aku di Tebo makan sabu. Oh, kan ada tuh. Dah, Wah. ada orang-orang Tebo makan sabu. Sarapan bubur. Itu nak deh. Seorang atas nama S berhasil ditangkap oleh polisi di kediamannya dan mendapatkan barang bukti sabu-sabu dan beberapa barang bukti lainnya. Dari hasil interogasi, S berhasil diamankan di kediamannya beserta beberapa barang bukti lainnya. Residivis atas nama S baru bebas dari kurungan penjara selama 2 bulan dan bebas bersyarat, namun kembali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Kapolres Tebo melalui Kepala Satuan Res Narkoba Ibtu Perlindungan Sagala mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 2 orang bandar narkoba jenis sabu. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan 39 paket narkoba berjenis sabu-sabu seberat 8,98 gram, 12 klip bekas, 2 buah dompet emas, 1 buah kotak permen Mentos, 2 unit ponsel, 1 unit alat hisap, dan duit senilai Rp500.000. 2 orang bandar narkoba jenis sabu tersebut dikenakan tindak pidana pasal 144 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 tentang Undang-Undang 2009 Narkotika dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Ini yang kita amankan kemarin sebanyak 39 paket kecil yang diamankan dari kakinya atau kurirnya si Samsil, nama Samsul. Kemudian kita kembangkan lagi, kita ambil karena bandarnya merupakan nama Samsil yang merupakan residivis tindak pidana narkoba. Sobirin, Cek TV, ngabar. Nah tuh dimasukan nyabu lagi kan? Sabu lagi. Dia ini sudah bebas bersyarat 2 bulan. Iya. Kasusnya kemarin sabu juga. Enyo. Nih, terancam 5 tahun kurungan penjara, residivis bandar narkoba kembali ditangkap lagi. Residivis dia nih. Pengedar ya. Nggak ada sedikit apa? Residivis tuh ini Apa? mantan napi narapidana gitu. Jadi sudah bebas bersyarat. selama 2 bulan. Jadi ditangkap lagi, melakukan itu lagi, masuk lagi. Itu meluk-meluk emaknya tadi tuh. Itu iya. Mungkin itu dah. Sayang. Itu nyesal ya tuh. Tapi kok kalau nyesal ngelakuin lagi gitu kan. Lagi. Kangen gitu. Oh mungkin bisa di Aku kangen suasana penjara. Enggak, di penjara kan orang penjara kan ngasih sarapan bubur juga. Kan dikasih makan. Iya, karena dia kangen sarapan bubur di penjara gitu. Hidupnya enak, dikasih makan, dikasih tempat tidur. Iya, tinggal hidup aja situ. Apa susahnya? Mau enggak? Oh nah. Ini tak ada tempat tinggal kan kebetulan kan? Mending di hutan. Hutan sudah terbakar. Nah, Udah apa di bawah api. kalau mau ya biar aku urus gitu nah. Mau. Di bawah api juga. Kita masuk kan tinggal makan, Dijemur, ya? tidur, bangun, makan. Oke. Susahnya boker, makannya disiapkan. Kayak orang kaya kok dalam. Mau? Dah. Nah, gitu break dulu lah. Break dulu. Kalau gitu. Aku nak ngantar kau nih ke penjara. Nah, oke kati-kati. Tetap di Berita Tapok. Kita break dulu.
Oke, ganti-ganti balik lagi di Iko Berita Tapopo. Kita balik ke segmen kedua nih. Dimas masih bersama Dimas Hutan. Ilham tapi gua rasa Posisi Foto ya? masuk Ilham. Siapa ya? ganti-ganti nak tahu Ilham. Di belakang. Jemput tepuk tangan dulu Ilham, Ham. Tepuk tangan Ham. Oh iya nih. Ini salah satu. Nih ada berapa kok? Ilham namanya. Ada Ibal. Bal. Ada Ica. Ibal lah ganteng gini. Ibal lah ganteng gini. Nggak sebantu orang hutan lain dong. Lah sebantu baru. Kan baru dengan orang hutan kan beda. Oh, beda. Oke, ganti-ganti kita di segmen kedua. Ini kok sana be kok. Segmen kedua. Nah, baca Mas. Segmen kedua. Yo. Polisi selidiki dugaan ilegal akses ektp. Yang mana lagi lor? ini Subdit 4 Cybercrime Polda Jambi tengah 6 lah, menyelidiki 6 ya. 6 cyber crime. Subdit 6 Cybercrime Polda Jambi tengah menyelidiki dugaan ilegal akses ektp. Kok aneh orang hutan bisa bahasa Inggris. Ini menyusul maraknya peredaran ektp palsu di tengah masyarakat. Oh, diajar bahasa Inggris di sana dulu. Aduh, Ada gurunya. aduh bimbel. Siapa yang guru? Hutan mas sekarang sudah Maju. maju. Maka sering-sering main ke hutan. Hutan maju tapi dibakar kayak mana tuh? Dibakar, lebih maju dibakar maju. Oh iya betul juga. Bakar sini dak, Maju datik gitu. lagi maju lagi hutan. Kami maju dibakar lagi. Besok bakar lebih semua hutan. Semenjak negara api menyerang. Rumah-rumah penuh bakar. Ngamuk aku nih. Jago merah ngamuk ya. Sejago merah ngamuk. Tuh ganti-ganti kita nengok KTP yang di anu kan tuh. Ilegal. Ya ilegal loh. Kita tengok kayak mana orang tuh ngurusnya. Tim Subdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jambi saat Iko tengah melakukan penyelidikan terhadap sindikat pemalsuan kartu tanda penduduk di Dinas Dukcapil Kota Jambi. Iko menyusul dari laporan masyarakat dan maraknya peredaran ektp palsu, yang mana setelah mengurus administrasi data yang ada pada chip ektp tidak sesuai dengan data yang tertulis. Dari dugaan dan penyelidikan sementara pihak kepolisian, hal Iko dilakukan pelaku dengan modus illegal access. Yang mana dari penyidikan diketahui pencetakan ektp itu dilakukan pada pukul 04.00 subuh. Bahkan untuk menghilangkan jejak perbuatannya, pelaku sengaja mematikan CCTV kantor Dukcapil Kota Jambi. Direktur Reskrimsus Polda Jambi Kombes Pol Sigit Dani Setiono mengatakan, pelaku menggunakan bahan baku ektp bekas yang diamplas bersih untuk kemudian dicetak kembali dengan KTP lain. Dari hal itu menyebabkan data di chip ektp bekas tersebut berbeda dengan yang tertulis. Dari hasil penelusuran dan penyelidikan kami bersama Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, kita menemukan sebuah modus pemalsuan KTP, yaitu yang pertama dengan melakukan illegal access seperti pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 30, yaitu melakukan akses secara ilegal yang seharusnya dalam pencetakan KTP ini pertama didasarkan kepada surat perintah, dilaksanakan di dalam atau sepanjang jam kerja, dan juga dilakukan oleh orang yang mendapatkan tugas tertentu. Namun demikian dalam kasus ini kita menemukan bahwa pencetakan ini dilakukan di luar jam dinas, yaitu sekitar pukul 4 pagi, dilakukan oleh orang yang kemudian mungkin kita kategorikan mengetahui akses tetapi berusaha untuk menghilangkan jejak dengan mematikan CCTV. Selanjutnya juga dengan modus menggunakan bahan material KTP yang sudah bekas yang digunakan oleh masyarakat pada saat melakukan pembaharuan, seharusnya dilakukan pemusnahan tetapi tidak dilakukan. Nah, bahan material ini yang kemudian dibersihkan, diamplas sedemikian rupa bersih sehingga pada saat pencetakan dan dilaminating bentuknya sama persis dengan yang baru, sehingga pada saat dibandingkan kita tidak dapat membandingkan secara fisik. Namun demikian apabila kita menggunakan KTP ini dalam bentuk transaksi perbankan misalnya, maka itu secara
teknis atau secara aplikasi akan terlihat bahwa data yang ada di dalam chip KTP ini berbeda dengan data yang tertera atau tercetak di atas KTP. Saat itu polisi sudah mengantongi identitas pelaku dan polisi tengah melakukan penyidikan. Jika terbukti para pelaku akan dijerat dengan pasal 30 ayat 2 Junto, pasal 30 ayat 1 Junto, pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabari. Nah, kayak gitu Mas. Jadi dia ini kerjanya subuh, jam 4 subuh kerjanya. Udah ada di jam kerja. Emang jam kerja jam berapa sih? Apa bang? Lebih cepat lebih pagi. Lebih pagi. Biar cepat balik ya. Itu nomor rata tuh. Bangunlah sebelum rezekimu dapat Patok ayam. ayam. Kalau aku beda sih. Biarlah ayam matok. Ayam Rezeki aku aku. makan. Ayamnya aku makan. Tuh sebelum ayam bangun dia udah bangun dulu. Udah bangun. Hebat. Bagus nih. Tuh teladan. Teladan. Masuk sebelum jam kerja. Teladan. Tapi CCTV jangan dimatikan juga. Di TV kok ada bungkusan apa ya? Iya, dimatikan ya CCTV-nya. Dimatikan. Berarti ada mungkin banyak debu CCTV-nya. Lagi diberesin. Bayin. Dibayin. Kabel putus gitu kan. Dari Tikus, ah. gigit tikus. Tikus ini duit pula. Buram. Gigit KTP tikus ya. Gigit KTP. Kan Tikus. itu. Jadi KTP dia ini bikin KTP lama tuh dihapus. di amplasnya, dibersihinnya. Bersih. Jadi dibikin ulang. Oh, itu. Gitu ya? Iya. Boleh tuh. Kalian bikin apa? KTP. Aku nam. Untuk orang hutan. Oh iya, orang hutan. Agak tenang, Balo. Agak kita bikin KTP biar terdaftar di ini Jam 4 ya, jam 4 subuh ya. sebagai negara sebagai warga negara Indonesia Negara hutan yang baik. di hutan tapi khusus hutan. Jam 4 ya bal. Jam 4 subuh. Agak datang jam 4 ya Balo. Jam 4 ya bal. Bawa apa? Tidak usah bawa duit bahaya. KTP. Ini tersangkanya sudah diketahui. Udah ngelawan. Yo, udah ketahuan. Tidak lanjutin sudah. Ditindaklanjuti tapi belum ditahan, nggak tahu juga sama pak polisinya. Semangat Pak. Semangat pak. Yo, ini ada berita selanjutnya nih. Ini lobster dari kemarin, minggu kemarin lagi dari Bowo sampai ke lobster. Nggak tahu Bowo siapa. Cakep banget. Buntal. Nih polisi gagalkan upaya penyeludupan ribuan benih lobster. Tim Subdit Gakum Dit Polairut Polda Jambi berhasil menggagalkan upaya penyeludupan benih lobster. Satu orang kurir berhasil diamankan saat melintas di jalan lintas desa Setiris Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Ini dari mana sih lobster nih? Iya, Lobsternya. kalau lobsternya dari air aku tahu. Ya. Anu lah dari emak lah pasti. Oh iya dari maknya lah. Sama. Dari ayahnya lah. Ada ayahnya. Ada emak salah ya. Ada ayah. Salah hidup. Ayah yang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab. Kita tengok dulu kayak mana jalan lobster nih. Bisa sampai ke Muar Sebo. Sebo. Itu dia. Rabu siang sebanyak 91.860 benih lobster senilai 9,3 miliar rupiah yang berupaya diseludupkan berhasil digagalkan tim Sutit Gakum Ditpol Airut Polda Jambi. Itu merupakan kesekian kalinya jajaran Polda Jambi menggagalkan upaya penyeludupan benih lobster. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial RN beserta barang bukti ribuan benih lobster yang dibungkus dalam 10 box styrofoam yang diangkut dalam mobil Pajero berplat Pandeglang. Dari hasil pemeriksaan sementara,
benih lobster iko rencananya akan dikirim ke Singapura. Jadi sebagaimana sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya, bahwa benur-benur yang dicoba diselundupkan ke luar negeri itu diambil dari daerah Jawa Barat, kemudian dibawa ke Sumatera, dan salah satu pilihan penyeberangannya adalah melalui Provinsi Jambi, khususnya di daerah Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal 88 junto pasal 16 ayat 1, junto pasal 92 junto dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 1,5 miliar rupiah. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabari. Kayak gitu mas yo. Ini lobsternya dari Bandung, Jawa Barat. Jadi nak dikirim ke ini. Kebalik. Bukan dari ini, bukan dari Jambi. Bukan dari Jawa Barat tuh tadi. Tadi nggak berita nih. Dari Jawa Barat nak dikirim lewat perairan di Jambi. apa tuh? Morsebo. Nah, Tungkal, Tanjung Jabung. Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat. Pokoknya ada ayatnya lah. Perairan Tanjung Jabur ya. Bukan pula dari sana yo. Berarti di situ ada aksesnya berarti di sana. Nanti Mas. akses. nah antar kemana? Nak diantar ke Singapura, Singapura tadi. keluar negeri. Oh dekat. Ya. Beliau pengamanan buat Kuat. Tahu-tahunya dia ada polisi. Keluar lagi. Hai, mau kemana? Ternyata ada Aquaman di sana bu. Ngibas rambut. Jangan salah-salah. Di Jambi sekarang ada Aquaman. Aquaman. ya macam-macam. Jangan macam-macam. Jangan bawa-bawa lobster. Pokoknya Sudah kamu ditombak sama Aquaman ya. Kan kipas rambut. Libas rambut udah melanting kamu. Apanya? ada bang. Ada kalau kantinnya. Jadi pasangan. Cumi-cumi biasa dulu. Cumi-cumi. Galak ya. Aku tidak ngerti. Udang tak mau dia, Pak. Cumi-cumi. Kuda nggak keras ya? Keras. Bukan lu cangkang, cumi-cumi potong bae. Iya kan gigi aku tidak ada lagi ganti-ganti. Nah. Udah lah kita break dulu lah. Kayak mana kalau kita ngikuti Pak Polisi itu? Kita ambil benihnya, Boleh. kita budidaya. Cepatlah kita kejar sekarang. Ayolah. Nah, kau simpanlah dulu tuh. Kau nak berenang ya ngejar Pak Polisi di situ. Masih tadi. Jelas orang tuh pakai kapal kau berenang. Macam mana lah nak ketemu? Simpan dulu udangnya. Iya simpan. Bukan udang lobster. Lobster. Kok jadi gitu nyimpan lobster? Ya simpan lah dulu cumi-cuminya. Lobster. Kau sudah nggak pakai kau sudah Iya. cepat. Yang baru lah. Iya simpan lah simpan. Yang baru lah. Iya yang baru kan ada tuh. Itu udah terlalu melah. Aduh hai. Baru lah. Tapi itu ada mayones tadi. Habis makan. Ada mayones. Biar ini be. Biar enak be makan. Ya, Kau mikirnya. Iya. simpan dulu ya. Lagi kita pakai lagi. Oke simpan. Nah nih mas, ini ada berita dari Tebo lagi nih mas. Tebo terus mas. Kayaknya dari Tebo lagi. Ah iya dari Tebo. Tebo nih. Nah, Oke, coba ya, Tebo ya. ini bukan masalah sabu lagi nih. Bukan Pol satu lagi. PP-nya. 9 ekor 9 ekor hewan. Ini nak nih. Oh, Pol PP Tebo ya. Iya. Oke. Pol PP angkut 9 ekor Tak kelima. Pol PP angkut 9 Pol PP angkut 9 ekor ternak yang berkeliaran di tempat umum.
9 ekor hewan ternak diangkut Satuan Polisi Pameng Praja Kabupaten Tebo. Hewan tersebut diangkut lantaran berkeliaran di tempat umum kawasan Kelurahan Muaro Tebo dan Kelurahan Tebing Tinggi. Pak, angkut Pak. Ini salah satu hewan juga. Hewan ternak sih. Sapi itu Cuman di tempat umum berkeliaran. Iya. Hewan dilindungi. Tolong angkut Pak. Biar ada berkeliaran, ganggu orang. Ganggu orang terus. Orang ngintip orang mandi. Iya, orang hutan ngintip orang mandi. Dia birahinya tinggi nih kan orang hutan. Iya. Iya, ketengok. Ya tak Bal. Kita tengok kayak mana. Kita tengok. Bapak tuh ngangkut apa tuh? Sapi dan kambing. Kambing ada juga. Sapi juga. Sapi. Kita tengok. Cekidot. Sedikitnya ada 6 ekor kambing dan 3 ekor sapi ternak milik warga diangkut Satuan Polisi Pameng Praja Kabupaten Tebo. Hewan ternak itu diangkut lantaran kedapatan berkeliaran di tempat umum di kawasan Kelurahan Muaro Tebo dan Tebing Tinggi. Kasatpol PP Tebo melalui Kabid Rantib Rino Jaya mengatakan, selain penegakan perda tentang pelepasan liaran hewan ternak, razia itu dilakukan karena dikhawatirkan hewan yang berkeliaran dapat mengganggu ketertiban umum, seperti pengguna jalan raya hingga menyebabkan kecelakaan. Rino menjelaskan untuk penertiban hewan ternak yang berkeliaran itu pihaknya kerap kali terkendala dengan alat untuk mengangkat ternak ke dalam mobil. Tak jarang anggotanya kerap kali mendapat perlawanan dari hewan ternak yang akan dimasukkan ke dalam mobil. Ini melakukan operasi penertiban ternak di wilayah Kelurahan Muaro Tebo dan Kelurahan Tebing Tinggi. Di Kelurahan Muaro Tebo ada 6 ekor kambing yang terjaring. Kemudian di Kelurahan Tebing Tinggi ada 3 ekor sapi yang terjaring. Lebih lanjut, dirinya berharap kesadaran masyarakat untuk tidak melepas liarkan ternak ke tempat-tempat umum, apalagi di pusat ibu kota Kabupaten Tebo. Sobirin, Cek TV, ngabari. Nah, tadi tuh. kira sapinya jualan Apa? kaki lima udah tertib gitu, ngaku diangkut. Rupanya keliaran di jalan. Itu bukan sapi bae, Bro. Pedagang kaki lima juga diangkut kalau berkeliaran di tempat umum. Sapi berarti. Iya, Diangkut ya. iya sapi diangkut. Sapi dia. Kan kaki 4. Kakinya kan 4. Kaki 5. Kaki 5. Pedagang Ngaku kaki diangkut 5. Pak. Diangkut itu Soalnya aneh, kakinya 5. Oh iya. hewan ya. Ini hewan. Hewan kaki 5 apa? Laba-laba. Nggak ada hewan kaki 5. Cumi-cumi. Makanya itu lah aneh itu tadi. Kok hewan kakinya 5 diangkut lah kan? Kok gitu Karena ya? aneh. Itu sejarahnya. Sejarah. Sejarah. Kelihatan tempat umum, tidak boleh jualan di situ, jualan di situ kan. Tapi kasihan tadi sapinya. Kaki ditarik-tarik tuh. Ya karena tidak ada peralatan untuk ngangkatnya, susahan Pak Pol PP. Itu ya sih gua. Apanya? Orang punya kan. Orang punya juga udah ada ya. Nah iya itu, karena berkeliaran tempat umum orang punyanya tidak ada, makanya diangkut. Lumayan nih kata gua. Lumayan nih. Oh sikok sapi berapa sekarang? Lumayan untuk apa nih? Untuk kurban. Ntar lagi puas apa lebaran? Kalau kurban pakai sapi apa palingan haram lah ya? Nah, itu kan bukan palingan, angkutan itu tuh. Tidak, kalau aku akan nanya kalau palingan. Haram ya? Kalau sapinya dimaling terus Ya. dijual. Itu jadi kurban. Haram bagi yang itu yang punya yang maling tuh. Kan Tapi- Oh yang makan halal. Halal. Karena tidak tahu. Ya, Kalau tahu Nggak tahu. halal. kalau makan kan, wah itu sapi maling tuh. Ah katanya. Yo, itu untuk Pak Pol PP jangan Pak. Haram Pak. Haram. Pak WP tak tuh. Iya, tidak ada tak. Bapak ngangkut baik. Ada 6 kambing tadi tuh. Bapak Kambing cuma juga. narik talinya katanya. Mas sapi ke bawah. Kalau kurban orang hutan tidak ada kan? Maksudnya kalau ada inilah ya. Kalau ada inilah lah kurban untuk lebaran. Lebaran haji ya. Iya. Nggak payah lagi nyari-nyari sapi. Orang hutan pun banyak nak. Ibal ada juga.
Udah langka mas juga. Iya, ini kan banyak di sini lagi ngungsi. Harus lindungi lah, janganlah dibakar hutan orang hutan. Bakarlah di mas hutan. Boom, bam, bap, bada bap, boom, pow. Dimanapun lah, jangan dibakar hutan. Tidak boleh bakar hutan. Apa kamu dibakar kayak mana gitu? Kecuali bakar jagung, bakar ikan, bakar ayam, Cumi, bakar cumi. lobster, Tapi kalau sudah dibakar tidak usah pakai lagi cuminya. panas, Agak melepuh. melepuh, bibirnya, Bibirnya melepuh. Kan kalau panas kan melepuh. Iya, dinginin dulu ya. Dingin dulu. Baru dipakai lagi makan maksudnya. Dipakai makan. Oke, buat makan dong. Jangan dipakai buat yang lain. Kalau udah pakai mayones. Mayones. Kalau dipakai mayones jangan dipakai lagi. Apa sih? Baik kok bahas cumi dari kambing, sapi sampai ke cumi. Spicy meat. Yeah, boy. Itu mas, sapi-sapi ini bukan di Tebo bae berkeliaran nih. Karena di jalan tuh keliaran. Jam Ini jalan tembok. Iya sih di Tebo ada jalan di Tebo Piton juga ada ya? ada kayak gitu. Di tempat aku tuh seringan. di tebo Jadi kotorannya tuh belepotan kemana-mana. jalanan tuh. Susah orang nak ini, nak belok, Itu lagi. nak lewat susah. Jadi harus apa dulu? Harus apa namanya? Lewati. Harus melewati, ngindar dari tainya tuh. Kalau tidak kecelakaan itu terjadi kecelakaan tuh. Udah kayak kulit pisang ya. Gara-gara apa kecelakaan? Ada orang bawa berita kan gara-gara aku kecelakaan. Gara-gara tai sapi. Kan lucu. Iya. Gara menghindari itu. Iya, ngindari tai sapi. Tapi Kan lucu lah. Kira cepet sapi. Kecuali kalau tertabrak sapinya, itu masuk akal ya? akal. gara-gara Tertabrak tai sapi, terus meleset, ban motornya kena motor lain. Aneh lah. perciannya lagi. Korban lain juga ada percikan di situ. Percian loh. Tidak mau orang sapi itu tanggung jawab. Ya enggak mau lah. Kan sebenarnya gara dia udah. Itulah mangkonya. Diliarin. Kalau dilepas tuh ya tanggung jawab. Taruh di mana ke? Jangan jalan Oh, banyak oh. motor, banyak orang lewat. Lebih baik kasih tempat lah untuk sapi-sapi ini di tanah kosong, tanah besar lah, tanah kosong. Di padang mengasih. Iya, padang menggate. Itu ada tuh sapi-sapi bison kan tuh. Tuh keren tuh. Kayak itu baru bagus. Tapi limosin gitu ya. Mahal. Buat Jambi. Tolonglah buat di Jambi, Pak. Boleh. Pak Pasha. Boleh. Kok buat Jambi? Oh iya. Wali kota. Jambu gunung itu. Tolonglah Jambu. Pak Haris bro. Itu salah. Bikin tempat sapi yang kayak gitu. Kayak di mana tadi? Manggate. Padang mengateh. Padang Manggate. Itu luas tuh, tengok lah. Bisa main golop situ dah. Golop. Bisa Wisata juga ya bang ya. Pak wisata. Kemarin. Bareng-bareng dengan sapi, mandi dengan sapi, Main sama sapi. main sama sapi. Main kejar-kejaran. Yo. Sama sapi. itu saking ngenesnya kayak kejar sama sapi. Nggak ada pasangannya kan? Dari sapi, satwa ya, Satwa. hewan. Langsung ke kita bawakan berita hewan lagi, satwa juga. Nggak jauh-jauh dari satwa. Ini satwa, Ibal satwa, Dimas satwa, nah, Makassar. Ica satwa. Ini ke satwa lagi. Nah, kalau sama-sama satwa tuh lebih baik satwa juga baca. Satu kali dalam contoh 6 lagi. Penangkar. Ini ganti-ganti. Penangkar satwa liar diamankan polisi. Tim opsional feeder Satreskrim. Maklum ganti-ganti. Satwa kurang lancar bacanya. Iya. Jadi dia
satwa juga cewek. Satu. Tim operasional Tipiter Satwa baik ganti-ganti. Satwa juga. Tim opsional Tipiter Satreskrim Polresta Jambi mengamankan beragam jenis hewan liar dari salah satu rumah penangkaran di RT 08 Kenali Asam Bawah, Kota Jambi. Dalam hal ini polisi turut mengamankan satu orang yang merupakan penangkar. Ini ada kapur. Merupakan Satwa penangkar. liarnya sih kok. Mungkin jangan-jangan kau nih. Satwa liarnya lah. Iya. Punya bapak nih. Beda dong. Ini Bukan. abang. Punya abang-abang. Abang. Kan bapak juga. Kan cowok. Kalau ibu ya mungkin. Ganti kita tengok dulu satwa liar. Satwa liar macam apa? Tim opsional Tipiter Satreskrim Polresta Jambi mengamankan seorang penangkap satwa liar Agung Rahmaji, warga RT 08 Kenali Asam Bawah, Kota Baru. Agung ditangkap karena kedapatan menyimpan satwa yang dilindungi tanpa dokumen yang sah. Dalam hal itu, polisi mengamankan 1 ekor kuka, 2 ekor kuro-kuro jenis baning coklat, 1 ekor buaya sinyolong, dan 1 ekor buaya muaro. Kapolresta Jambi Kombes Pol Doper Christian mengatakan pelaku diamankan diduga turut terlibat dalam penjualan satwa liar. Dari penyidikan sementara, sindikat penjualan tersebut masih dalam tingkat lokal atau antar provinsi. Dari hasil pemeriksaan, awalnya karena suka memelihara, kemudian ada beberapa yang dilakukan penjualan. Awalnya dari suka. Untuk totalnya sudah dijual berapa ekor, Pak? Ada beberapa ya, tapi salah satunya landak. Semua landak ini termasuk tidak termasuk binatang yang dilindungi. Setelah diamankan, hewan liar tersebut dititipkan ke BKSDA Provinsi Jambi. Sementara akibat perbuatannya, tersangka menyalahi undang-undang karena terbukti menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam pasal 40 ayat 2 junto pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi SDA dan ekosistem dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabari. Jadi abang tuh suko dengan binatang, tapi kalau suko dijual. Kalau suko apa dijual? Kalau suko yo pelihara baik lah, jangan dijual gitu. Kayak buayo. Berarti suko ya kayak buaya. Kok buayo melihara buayo? Gimana? Ya kayak mana tuh? Buaya angkatan darat Boyak. dengan angkatan laut. Tuh. Krokodil. Buaya. Kok aku sih? Ya orang hutan. Tuh yang di penangkaran itu tadi tuh ada Ada apa, binatang, betul? ada landak, ada buayo, Kukang ya? ada kukang, kura-kura. Oh, iya. Kukang kan hampir mirip lah. Ini juga Saudara. Gitu ya? Iya. Iya, pelan kan. Oh iya lah dia tahu Iya. kan dia saudara. Oh iya, ada saudaranya. Kita kan ini masih saudara nih. Oh ini kukang dan Kukang dan orang hutan. Dimas Hutan dengan Ilham Kukang. Oh, wah Kukang. Siapa? Ilham. Ilham ini nah, Ilham. Ini Ilham. 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 Aku lupa nama aku deh. Jadi gitu mas, kalau nak nangkar. berarti dia tahu sarung binatang. Tidak Apanya? abang. Tahu? Lagi apa bang? Tapi gimana bang? Berarti pala pengalamannya bang. Tahu. Kan ada tahu lagi kan. Hah? Cuma tahu. Salah. Nah, itu. Kayak itu kan, kira babi. Salah. Jadi, Yang duit. Ada lagi. Punya duit. oh, iya. Bener-bener. anjing juga kayak itu hampir mirip lah. Ya, ke mana lagi? Anjing. Kurang lebih. Enggak ya?
Besok lah yo, aku ganti duitnya. Besok lah aku ganti duitnya ya. Besoknya hilang. Besok lanjut. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Itu kalau anjing menggonggong, duit berlalu. Kalau buaya, cantik nih kau nih. Seru ayo. Tapi aku ndak kayak gitu. Seru monyet? Seru monyet. Seru monyet nggak? Itu tadi ganti-ganti. Jadi tangkar lah, nggak usah dijual. Iya. Buaya darat. Tangkar buaya darat, kayak anjing, babi, tuh tangkar. Buaya betina. Tuyul ditangkar tuh. Untuk menghasilkan nggak apa-apa. Jangan dijual tuyul. Nggak masuk penjara. Karena orang nggak tahu tuyul tuh, kan nggak nampak. Nampak. Babi ngepet. Babi ngepet. Nah, tadi pelihara nggak apa-apa. Kayak mana suara babi ngepet? Woi, Duit. Udah dah kita break lah dulu. Bang, bang. Aduh tuyul. Oke, ganti-ganti kita balik lagi di Kobrita Tapo-Apo dengan saya Alasa dan Dimas Tuyul. Dimas Sultan. Ini berita terakhir. Berita terakhir bro. Terakhir hari ini. Terakhir untuk hari ini. Minggu depan ada lagi berita gitu. Berita yang kece, berita yang bagus, terviral, terhit, akurat, aktual. Apa lagi? Berita terheboh lah pokoknya. Yang ada di Jambi ini kan. Coba. Inspirasi kita bro. Jangan salah sebut. Jangan salah. Jack TV Inspirasi gitu. Ah itu. Itu betul. Tuh bang. Jangan yang lain. Jangan dijual bang. Ini ada segmen buntu bro. Waduh. Tanggal muda. Lu tanggal tua. Ada duit. Buntu bro. Buntu emang bro. Jangan dia nih bro. Iya, biasa kalau dia ini maklum lah kan buntu karena hutannya habis dibakar. Jadi buntu penghasilan itu tak ada lagi. Nak jual buah-buahan tak ada lagi kan. Satwal dilarang. Iya. Dijual. Enggak boleh lah. Jangan dong. Sama-sama kamu. Nggak boleh jual satwa kayak sapi, kambing, Oh iya, enggak apa-apa tuh. Apa boleh? Jual untuk kurban orang kan. Bang. Apa? dilindungi jangan. Yang dilindungi jangan. Nih berita terakhir ya Ton ya. Ada orang buntu. Polres Batanghari amankan 6 pelaku pencurian kabel milik PT Waskita. Satreskrim Polres Batanghari berhasil mengamankan 6 orang tersangka tindak pidana pencurian kabel milik PT Waskita. Dari 6 tersangka, 2 diantaranya masih di bawah umur dan 2 orang sebagai penadah. Tersangka tertangkap tangan saat sedang melakukan aksinya di gudang PT Waskita. PT Waskita. Tangkap tangannya macam PT Waskita tuh. Waskita tuh untuk minuman berapa? Beda dong. Minuman kayak susu. Waskita. Milk. Oh, Milk kita ya. Milk kita. Masuk milk kita. Sponsor nih. Masuk milk kita. Oke, kita tengok dulu. Kayak mana Waskita tuh? Kayak susu tuh tidak? Cek. Kira. 6 orang tersangka asal desa Tebing Tinggi, Kecamatan Pemayung yang melakukan tindak pidana pencurian kabel milik PT Waskita kini harus berurusan dengan tim Reskrim Polres Batanghari. 6 tersangka tersebut yakni berinisial DD 20 tahun, PA 19 tahun, KM 16 tahun, HI 17 tahun, dan 2 orang sebagai penada berinisial SP 38 tahun, AF 30 tahun.
Saat itu semua tersangka sedang mendekam di sel tahanan Polsek Muaro Bulian. Kasat Reskrim Polres Batanghari Ibtu Pil Yardi melalui Kanit Pidum 1 Ibda Gegar Mahdi mengatakan, dari 6 orang yang diamankan, 2 diantaranya masih di bawah umur dan sudah ditangani oleh unit PPA Polres Batanghari. Sementara itu 4 tersangka lainnya ditangani unit Pidum. Semua pelaku tertangkap tangan saat sedang melakukan aksinya di gudang PT Waskita oleh security setempat dan berhasil diamankan. Setelah diamankan, security pun langsung menghubungi anggota Opsnal Polres Batanghari setibanya di TKP. Dari 9 orang yang diamankan, berdasarkan hasil pemeriksaan hanya 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ibda Gegar Mahdi menambahkan barang bukti berupa gulungan kabel dan 2 unit sepeda motor yang digunakan pelaku mengangkut barang curian tersebut sudah diamankan. Dari hasil perbuatan pencurian tersebut, pihak PT Waskita mengalami kerugian Rp49 juta. Untuk diketahui, saat itu bekas tersangka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Batanghari. Yang pasti penanganan terkait dengan para tersangka, proses sedang berjalan. SPDP terkait dengan pengiriman surat SPDP sudah kita kirim ke Kejaksaan Muaro Bulian. Dari 6 tersangka ada 2 anak-anak dan anak-anak sendiri ditangani oleh unit PPA. Sedangkan yang dewasa Pidum yang nangani, 2-nya yang pelaku pencurian, 2-nya lagi yang penadah. Purwadi Firdaus, Cek TV, ngabari. Kabel lah paling oh. Waduh, kabel. Padahal untuk tarik tambang kan hilang kan. Bukan kabel itu juga. Hilang kabel loh. Kawat. Oh iya kawat. Kan kawat bisa juga untuk tarik tambang. Pasti pukul tangan orang. Halus tangannya. Pakai sarung tangan, bro. Ya kali Beb, benar pakai sarung tangan dulu. Biar kuat. Selain untuk tarik tambang, untuk nge-gym bisa juga. Itu untuk mentali ya. Mentali, kalau mentali berat kayaknya. Bandilan dia. Ini ya. Dua tangan lah. Iya, untuk tangan. Nggak kuat juga sih. Itu banyak juga berarti kabelnya. Ini pelakunya di bawah umur juga. Penadahnya sekitar umuran 30. Tahu. Itu udah nengok berita deh. Oh ya, dia ada TV di hutan kan. Penadah. Lumayan tuh. Banyak lah tuh. Banyak. Ada berapa gulungan tuh tadi tuh? Gulungan besar. Iya. Sekilo paling lebih. Lebih lah sekilo. Gulungan Ton. besar tuh. Ton yang aku dah. Budak-budak itu. Tahu lah cara orang maling tuh kayak mana. Orang maling kan apapun caranya harus dapat gitu. Iya, ini maling 1 ton atau. Kayak nangkut lah. Atau siap sangkut 1 ton. Oh mungkin komplotan dia mungkin. Rame-rame. Tahu. Pakai apa? Pakai apa? Hutan gitu. Mobil-mobil golf tuh apa? Oh, forklift ya? Forklift. Pakai keren ya? Keren gitu. Mantap. Itu maling nih. Proper ya. Kalau aku lebih penting jual kerennya daripada itu. Lebih besar duit no. Emang lebih itu tuh. Bermodal. Iya. Lebih modal lagi. Kok malah maling kabelnya. Ngapa maling? Ngetes kerennya lah gitu. Nggak jual keren no. Mahal, forklift mahal. Ada orang berpikir kan, jual besi besi forklift tuh jual. Kenapa tidak sekalian forklift jual? Dibongkar. Alasannya apalah? Tidak bisa bawa forklift. Bisanya cuma bawa motor bang. Kau maling motor lah. Janganlah. Jangan dong. Janganlah. Ini di Batanghari. Anak-anak budak-budak di bawah umur kan loh di mana? Bawah umur 17-an. 17-an. 17-an tuh 18 ke atas. 17 ke atas. 17 ke atas dewasa. Itu 16-an. Di bawah umur. Segini paling kan umur aku kan segini. Umur dia segini. Jadi di bawah umur aku. Umur aku 18 kan. Sini lah. Segini ya.
18 gitu ya. 18 gini bro. Berarti dia mah 19. Ya 19. Jadi ngukur umur. Berarti enak ngukur umur orang ya. Ini kan Tegal. Tinggi ya. Bang Bang. Pokoknya yang tinggi dari aku panggil bang. Iya. Coba. Yang bawah umur kan dek. Dek. Walaupun dia mukanya tua kan panggil apa dek. Karena di bawah. Gitu. Pembahasan ada lagi soalnya. Angkonya kita ngomong-ngomong umur. Jadi pemirsa Jack TV, hari ini saya bersama orangutan dan teman-teman lainnya, Iqbal, ada Ica, ada Ilham di sini. Ada Ilham. Mungkin akan mengundurkan diri dulu membawa berita karena saya akan fokus ke untuk kawan-kawan biar ditangkar kan. Biar ada tempat tinggalnya. Ya. Mungkin di penjara gitu. Udahlah, ganti-ganti. Sampai situ dulu pembahasan kita. Kita ketemu lagi minggu depan, insyaallah. Nah, kalau ada kata-kata saya dan kata-kata Dimas yang tidak ada mengenakan, mohon maaf. Kami cuma menyampaikan berita yang seado-adonya. Lebih bagusnya. Yo, buang yang buruk-buruk. Oke, tetap di Berita Tapapo minggu depan. Jack TV. Saya Wak Lasa dan Dimas Sultan mengundurkan diri. Undur. undur. Nggak masuk lagi. Besok masuk lagi. Undurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.